Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini menarik sekali ya dengan dukungan Prabowo yang banyak yang kecewa akan mendukung Anies Baswedan dan akan pindah mendukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Menurut beberapa survei dan analisis politik bahwa perkembangan saat ini pemilih pemula dari Prabowo Sandi waktu 2019 itu akan pindah kepada mendukung Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Mari kita lihat komentar-komentar netizen terlebih dahulu di Twitter seperti ini. Ini dari Demokrasi News, elektabilitas Prabowo terjun bebas, masa pendukungnya disebut kecewa akan pindah ke Anies. Dulu yes, sekarang no. Sudah nggak laku lagi, jangan dijual, diobrol saja nggak laku. Sangat logis, akal sehat, pantang dihianatin untuk kedua kali. BP Legend TNI Purna Prabowo Subianto sebagai ketum Parpol Nasionalis nomor 2 terbesar, tak ada yang ragukan jiwa kebangsaannya. Peluang besar untuk jadi presiden ke-8. Sepakat kalau kemarin konsisten jadi oposisi, ceritanya pasti lain. Kalau begini lebih tepatnya menjilat ludah sendiri, 1000 harimau jadi embek. Jadi menarik sekali ya komentar-komentar netizen, ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan. Ini Mas Mas, jadi orang bodoh itu gratis, silahkan teruskan, semoga bahagia. Bukan lagi akan tapi sudah hengkang semua. Dari mana Wowo dikucikan Anies belum ditentukan sikap mereka. Mengkhianati loyalis militan 2019 terutama emak yang bikin sakit hati. Tidak ada ucapan permintaan maaf. Silahkan dukung sampai bengkuk, gue ogah cukup 2 kali. PS tak punya jiwa militansi perjuangan untuk menang. Lembek letoy kayak ayam sayur. 2 kali pilpres dukung beliau dan gagal. Sekarang sudah pindah ke lain hati. Sabar ya Pak. Harimau ompong rela ninggalin kereta yang kehabisan BBM. Loncat naik kuda untuk kepentingan pribadi. Nyapres aja terus. PS sudah selesai masa lalu perjuangan kita menuju masa depan dengan Pak Anies. Jadi kalau pendukung Pak Prabowo itu beralih ke dukungan Anies, ya saya rasa sangat luar biasa sekali begitu kan, menentukan pilihan begitu. Jadi yang awalnya mendukung Prabowo di 2019, apakah sekarang ini pertanyaannya publik adalah akan mendukung Anies Baswedan? Kira-kira seperti itu. Ini wah, pokoknya kalau komandan meninggalkan pendukungnya sementara peperangan belum berakhir, ya itu tiada maaf dan baik dihukum gantung. Kami sarankan agar mundur teratur lebih baik karena pemilihan Anda yang dulu sudah pindah semua ke Anies Baswedan. Lalu Anda berharap suara siapa? Apakah suara pendukung Pak Jokowi? Sementara mereka punya jagoan sendiri Ganjar atau Puan. Nampaknya nasib Anda akan lebih buruk dari 2019. Saya sudah pindah dari Prabowo ke Anies, bukan karena kecewa, tapi karena Anies saat ini yang terbaik. Kalau tidak ada Anies, harus diakui bahwa Prabowo yang masih normal. Kalau calon yang lain sejenis dengan Mukidi, bahkan boneka Mukidi. Sebagian besar sepertinya RPR besar buat Pak PS dan Gerindra masih ada 2 tahun kurang. Banyak sekali yang mentweet memberikan komentar terkait dengan pemilihan di Pilpres 2024. Ada yang menyatakan atau spekulasi di masyarakat bahwa pendukung pemula dari Pak Prabowo itu beralih kepada Anies Baswedan. Inilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan saat ini menjadi magnet luar biasa. Tidak hanya partai, tidak hanya tokoh dan para ulama, tetapi masyarakat juga menjadi magnet. Artinya kepercayaan itulah yang kemudian, modal kepercayaan itulah yang kemudian diberikan kepada masyarakat, benar-benar diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu percaya begitu kan. Dan satu sisi yang membuat masyarakat percaya yaitu adalah elektabilitas Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa sekali. Mari kita baca dulu di beritanya seperti ini. Ini beritanya. Elektabilitas Prabowo terjun bebas, masa pendukungnya disebut kecewa akan pindah ke Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu. Dikutip Radar NTT, Jakarta, elektabilitas Prabowo Subianto semakin anjlok dalam beberapa survei terkini dinilai lantaran keputusannya bergabung dengan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang pada Pilpres 2019 lalu menjadi saingannya.
Masa pendukung Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut banyak yang kecewa karena keputusan mereka. Analisis itu diungkap peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Ia menilai menurunnya elektabilitas Prabowo tak lepas dari kekecewaan para pendukungnya. Mungkin saja ada kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo Subianto dalam Pilpres lalu keputusan Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahan saat ini. Bawono lantas menjelaskan langkah Prabowo bergabung dengan pemerintah belum tentu mendorong elektabilitas baik. Dia menduga publik yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah tidak akan memilih Prabowo pada pemilu presiden 2024. Konsekuensi dari itu juga adalah kelompok publik merasa tidak puas terhadap pemerintah saat ini tidak akan lagi menjadikan Prabowo Subianto sebagai preferensi pilihan politik mereka. Bawono memaparkan berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia sepanjang tahun 2022, nama Prabowo selalu masuk dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit. Ia bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski begitu, jika dibandingkan pada periode jelang pemilu 2019, elektabilitas Prabowo merosot tajam. Sementara tingkat popularitas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu sudah di atas 96%, hampir menyentuh angka 100%. Artinya, hampir seluruh pemilih di Indonesia mengenal Prabowo. Dengan elektabilitas Prabowo yang masih di kisaran 20% dan belakangan menurun, Bawono melihat ada jurang yang tinggi antara tingkat popularitas dan tingkat elektoralnya. Jurang lebih ini dapat dibaca oleh bahwa tingkat kedisukaan pemilih terhadap Prabowo Subianto tidak tinggi tingkat popularitasnya. Ini menurut elektabilitas Prabowo di Litbang Kompas sebelumnya diberitakan dalam survei Litbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis Rabu 26 Oktober 2022, elektabilitas Prabowo disalip oleh Ganjar yang kini berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar sebesar 2,3% dan pada Juni 2022 elektabilitas tercatat 22%, sedangkan pada Januari 2022 20,5%. Artinya kalau kita melihat survei-survei ini ya Pak Prabowo, pendukung-pendukung Pak Prabowo akan beralih ke dukungan Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya disinilah yang kemudian ketidakpuasan pemerintah selama ini masyarakat bisa menilai sendiri begitu. Akhirnya dia pindah kepada atau mendukung Anies Baswedan. Inilah mengapa Anies Baswedan menjadi magnet satu, karena elektabilitasnya berbeda dengan Ganjar. Walaupun Ganjar di posisi sama dengan Anies Baswedan, tetapi dia kalau ditunjukkan secara kuantitatif atau kualitatif itu ya kalau berbicara prestasi jauh dibandingkan Anies Baswedan begitu kan. Walaupun survei-survei ini, apalagi survei-survei seperti ini begitu kan, survei paling banyak ya 3.000, 5.000, 10.000 orang informan yang diwawancarai begitu kan. Tetapi masih sisanya masih jutaan orang begitu kan. Inilah yang kemudian mengapa survei-survei hari ini perlu digarisbawahi bahwa kalau memang kinerja baik itu adalah cukup. Karena apa? Karena yang dilihat itu adalah survei elektabilitas. Seperti contoh misalnya Anies Baswedan yang tingkat kepuasan di DKI Jakarta itu mencapai 83,5% kalau nggak salah seperti itu. 83 lah, berapa gitu kan. Artinya di sinilah yang kemudian tingkat kepuasan itu bisa dijadikan rujukan untuk menjadi seorang pemimpin. Berbeda dengan Ganjar. Coba kalau dengan elektabilitas, dia pun dengan popularitas itu sama dengan Anies Baswedan, setara 1 dan 2. Tetapi perlu diingat, apakah dia elektabilitas dalam segi kepuasan di Jawa Tengah apakah sama dengan Anies Baswedan? Inilah yang menjadi catatan penting bahwa hari-hari ini perlu digarisbawahi, wajar ada pendukung Ganjar dan ada juga pendukung Prabowo juga beralih dukungan kepada Anies Baswedan saat ini karena setelah ditelusuri bahwa kepercayaan Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali begitu kan masyarakat terhadap Anies Baswedan. Karena satu yaitu yang tadi prestasinya sangat luar biasa sekali begitu kan dibandingkan dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu. Jadi sekarang itu masyarakat atau publik itu melihat dari satu prestasi, bagaimana prestasi itu bisa dituangkan, janji-janji politik bisa dituangkan. Berbeda dengan Ganjar. Ganjar masih ada problem wadah, ada problem lainnya sehingga tidak muncul di publik seperti prestasi Ganjar itu tidak muncul, tetapi para
cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana ya tetap menjunjung tinggi karena pilihan mereka begitu kan. Inilah perlu digarisbawahi, inilah demokrasi, siapapun berhak untuk menentukan pemilih. Tapi perlu diingat bahwa prestasi itu kalau dibandingkan dengan prestasi kepala daerah lainnya, ya tentu Anies Baswedan itu jauh di atas rata-rata begitu kan. Jadi ibarat apa ya? Ibarat naik motor naik motor tenaga listrik dengan pakai BBM, kira-kira seperti itu perbandingannya. Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting bahwa Anies Baswedan menjadi magnet tidak hanya di partai, tetapi masyarakat juga berpartisipasi untuk mendukung Anies Baswedan selama ini, mulai dari tingkat desa, kota, dan bahkan di ranah internasional Anies Baswedan sangat diinginkan untuk menjadi calon presiden di 2024, dan saya yakinnya Anies bisa memperoleh suara terbanyak di Pilpres 2024 nanti. Dan bahkan belak-belakan seperti ini, nggak main-main pengaruhnya. Kader Gerindra rela tinggalkan Prabowo Subianto demi Anies Baswedan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Kenapa kader Gerindra rela tinggalkan Prabowo demi Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan menjadi magnet sekarang ini begitu kan. Dan bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diketahui mendeklarasikan diri akan maju sebagai capres di Pilpres 2024. Sementara itu belum lama ini Anies Baswedan juga dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Mengenai hal tersebut, anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendukung penuh pencalonan Anies tersebut. Taufik mengaku mendukung Anies meski dirinya masih berstatus sebagai kader Gerindra. Padahal dia kader Gerindra masih menjadi magnet Anies Baswedan begitu kan. Dia rela meninggalkan Gerindra demi mendukung Anies Baswedan. Inilah yang kemudian kepercayaan Anies itu benar-benar dituangkan begitu kan. Ini tidak sendirian ini Pak Taufik ini. Taufik pun menyebutkan Partai Nasdem tak melanggar aturan yang melakukan deklarasi saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Enggak apa-apa, kan sebentar lagi kan sudah jalan semua, enggak ada masalah, selesai 16 Oktober baru bergerak. Lantaran memilih pendukung Anies Baswedan ketimbang Prabowo, mantan Ketua KPUD DKI Jakarta itu pun mengisyaratkan akan pindah ke Partai Nasdem. Namun dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari partai berlambang kepala burung Garuda itu. Ya, lihat saja nanti 1-2 hari pindah itu kan bukan skala sederhana. Saya keluar dahulu dari partai baru pindah ke partai lain ya karena saya dukung Pak Anies tuturnya. Inilah menjadi magnet sangat luar biasa Anies Baswedan saat ini begitu kan. Jadi mulai dari emak-emak, mulai dari kepala tingkat desa bahkan kota, banyak yang mendukung Anies Baswedan gitu kan. Berbeda dengan yang lain, ada loyalis yang memang dipaksakan untuk maju tetapi tidak punya satu tiket. Memang Anies tidak punya satu tiket tapi 100% akan punya tiket begitu. Kira-kira seperti itu. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 pada Senin lalu. Menurut saya partainya memilih figur terbaik untuk Pilpres yang akan datang. Makanya yang cari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem memilih sosok Rashid Anies Baswedan. Inilah yang kemudian menjadi sangat luar biasa sekali menurut saya. Artinya keberanian Surya Paloh untuk mendeklarasikan Anies Baswedan saat ini itu menjadi apresiasi, dijadikan sebagai suatu contoh bahwa Pak Surya Paloh selama ini mendukung Anies Baswedan bukan karena apa-apa, tapi karena bangsa, bukan karena partai, tetapi lebih mementingkan membangun bangsa ke depan. Inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Padahal ada Prabowo dan Caimin sudah mendeklarasikan, KIB belum ada, Puan masih belum walaupun punya satu tiket, siapa yang akan maju, Ganjar atau tidak begitu kan. Inilah menjadi pola pikir bahwa demokrasi saat ini benar-benar tertuju kepada Anies Baswedan. Magnetnya sangat luar biasa sekali. Karena satu, kejujuran, kedua elektabilitas, yang ketiga adalah prestasi. Inilah yang menjadi catatan penting bagi kita. Prestasi semua orang bisa melakukan itu, tetapi tidak semudah apa yang dimiliki oleh Anies Baswedan saat ini begitu. Gudangnya prestasi. Infrastruktur sudah jelas, walaupun dimaki-maki tapi karya nyata di Anies Baswedan di DKI Jakarta sangat luar biasa sekali. Jadi kesimpulan saya adalah ketika pendukung pemula Prabowo pindah ke Anies Baswedan itu adalah merupakan yang wajar karena selama ini
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini itu tidak puas, sehingga banyak yang akan beralih kepada Anies Baswedan untuk mendukung Anies Baswedan, dan hanya satu-satunya masyarakat meminta kepada Anies Baswedan untuk nantinya menjadi calon presiden 2024 untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan oligarki yang membisikkan kepentingan ini, kepentingan itu untuk memperkaya diri sendiri. Bukan seperti itu. Anies Baswedan itu adalah antitesis dari oligarki dan punya kepentingan besar. Maka dari sinilah yang kemudian Anies Baswedan dicegal habis-habisan, dibohongi, dikritik, kemudian dicap apapun oleh berbagai para buzzer dan cebong-cebong di luar sana, karena tidak menginginkan seperti ini. Anies Baswedan antitesa dari oligarki dan kepentingan itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.